Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loko Montrado. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami informasi seputar kegiatan ekspor emas dan perak yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik ingin mengetahui lebih jauh terkait ketentuan ekspor emas dan perak yang diatur oleh Kementerian Perindustrian. Kedua saksi yang diperiksa adalah Adie Rochmanto Pandiangan, staf ahli Menteri Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki di Kemenperin, serta Bandi Supriyadi, mantan Kargo Spesialis PT Bring Solution Indonesia sekaligus Supervisor Ekspor Impor G4S pada periode 2015 hingga 2020. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 7 November 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk menguatkan dugaan penyimpangan dalam proses pengolahan dan ekspor logam mulia yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk dari sektor swasta dan BUMN. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Loko Montrado, Siman Bahar, sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penyidikan, KPK menyita uang tunai senilai lebih dari 100 miliar rupiah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memproses hukum mantan pejabat PT Antam, Dodi Martimbang, yang divonis 6,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus serupa. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Terbaru, KPK resmi menetapkan PT Loko Montrado sebagai tersangka korporasi dalam perkara pengolahan anoda logam PT Antam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor pertambangan dan industri logam mulia, sekaligus menegaskan komitmen lembaga anti rasuah untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.